Dalam buku beberapa bagian dari sejarah Madinah, karya Ali Hafid dikisahkan, suatu malam Sultan Nuruddin bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah memanggil-manggil Nuruddin dan menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah, karena ada dua orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak bangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun segera mengambil air wudhu lalu sholat beberapa rakaat. Lalu ia tidur kembali. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwassali, seorang menteri yang berwawasan luas, alim, dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya pada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan Nuruddin berangkat ke Madinah. Dibutuhkan 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai ke Madinah dari Syam. Beliau menghabiskan 16 hari perjalanan dari Syam, yakni Suriah, ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia segera sholat di Raudhah, lalu menziarahi pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sultan Nuruddin duduk termenung di depan pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan Nuruddin membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang yang dilihatnya dalam mimpi. Namun sayangnya, ia tidak bertemu dengan 2 orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapat hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia." Keduanya tidak mengambil sedikit pun karena tegak khusyuk beribadah di Raudhah dekat makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya, mereka mengaku sebagai peziarah Muslim dari Andalusia. Terlihat dari wajah mereka, ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawabannya, kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding, lalu dibukalah celananya. Ternyata kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha untuk mencuri jasad Rasul sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar Masjid Nabawi. Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar pusara dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar pusara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi. Riwayat tentang upaya pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dinukilkan buku-buku sejarah. Kejadiannya cukup banyak, tetapi di antara yang masyhur adalah yang terjadi pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil menghancurkan tentara salib dalam Perang Salib I bersama Salahuddin Al-Ayyubi.